Halo Bapak Ibu, selamat datang di YouTube channel Yofi Darmawan. Dan sebelum kita belajar, mohon di-subscribe dulu channel saya ya di YouTube Yofi Darmawan. Oke, saat ini kita akan belajar mengenai asesmen nasional. Sebagai guru kita harus memahami ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sampai ke tahap ini dan saya baru saja melanjutkan ke tahap tindak lanjut laporan asesmen kompetensi minimum. Nah, harapannya kenapa saya merekam ini sambil berbagi informasi, sambil menyerap informasi yang baru saya pelajari, kelak nanti akan saya buka lagi, saya pelajari kembali ya. Saya simpan melalui digital. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sampai pada topik terakhir BIMTEK Guru Seri Kompetensi Minimum, pada topik-topik sebelumnya kita telah memahami mengenai konsep nasional, asesmen nasional ya, teknik pelaksanaannya, AKM sebagai bagian dari AN, serta memahami contoh butir soal AKM literasi maupun numerisasi. Sekarang kita menggali pemahaman mengenai apa yang terjadi setelah AKM dilaksanakan. Tahap lanjutannya, asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen sesuai dengan tujuannya, yaitu asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi dan numerisasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Ya, ada 4 tingkatan. Ya, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Apa yang dimaksud dengan perlu intervensi khusus? Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun interpretasi sederhana. Kemampuan kelompok dasar, murid mampu menggunakan mengambil informasi eksplisit, ya. Sedangkan cakap, murid mampu membuat interpretasi, ya. Cakap tuh mampu membuat interpretasi dari informasi. Sedangkan mahir mampu mengintegrasikan beberapa informasi ya, mengevaluasi isi kualitas secara penulisan suatu teks bersifat reflektif terhadap teks ya. Ingat ya, dasar, cakap, mahir, perlu intervensi khusus, cakap. Ini adalah tingkatan dari kompetensi yang berbeda tentang AKM ya, tentang literasi. Sedangkan numerisasi tadi tingkatan kompetensi dari literasi, sedangkan berbeda dengan numerisasi, kelompok perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Nah, dasarnya, kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika. Cakap, mampu mengaplikasikan. Nah, cakap, mengaplikasikan. Mahir, murid mampu bernalar, menyelesaikan masalah kompetensi, sifat rutin yang dimiliki. Oke, ini tadi adalah ringkasan dari 4 level, 4 tingkatan ya, 4 tingkatan AKM. Perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir, ada literasi dan numerisasi. Mahir adalah kelompok yang paling tinggi ya, kelompok terbaik. Nanti kata siapa dimaksudkan sebagai guru mata pelajaran untuk menyusun strategi belajar yang efektif dan berkualitas dengan sesuai dengan tingkatan kompetensi siswa tadi ya, 4 level tersebut ya. Oke, sekarang saya coba untuk melanjutkan di page selanjutnya. Setelah laporan asesmen kompetensi minimum menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran Bapak Ibu. Sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktek pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu diubah dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, kompetensi diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu yang baik. Misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan yang secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam. Misalnya memimpin organisasi atau OSIS ya, atau kepramukaan. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan penguasaan konsep,
keterampilan, dan sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkatan penguasaan. Nah, dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi ini, siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan dan penguasaan kompetensi hingga tuntas sebelum akhirnya mampu melanjutkan pada tahap penguasaan kompetensi berikutnya. Sebuah proses pembelajaran berbasis kompetensi membutuhkan waktu hingga sedikit demi sedikit menunjukkan penguasaan pengetahuan konsep dan keterampilan untuk memecahkan masalah ya, termasuk menunjukkan karakter yang ingin dicapai, bukan sekedar menguasai konten materi pembelajaran semata. Nah, kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada fleksibilitasnya karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Ini mendukung siswa dengan latar belakang pengetahuan yang beragam, tingkat literasi yang berbeda, dan bakat terkait lainnya. Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa termasuk literasi dan organisasi. Ada empat tadi ya Bapak Ibu. Intervensi, dasar, mahir, kemudian cakap. Oh, mohon maaf. Mahir yang teratas ya. Pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis konten. Ini berbasis kompetensi, berbasis konten. Fokusnya kalau kompetensi seperti yang bersifat pada kebutuhan, belajar memahami kesan benar-benar menunjukkan kompetensi dengan konsep, pembelajaran terus nyata, sedangkan konten berusaha pada materi pembelajaran. Konten ya, materi. Konten berarti soalnya itu ya Bapak Ibu. Oke, kita coba lanjutkan kembali. Sudah cukup memahami atau semoga tidak sakit kepala ya. Kalau sakit kepala silakan minum terlebih dahulu atau sambil ngemil-ngemil. Ini masih menunggu. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu bersamaan, betul. Tetapi setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa, di mana siswa menjadi lebih fasih dan terampil. Kefasihan mengacu pada kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya jika siswa dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap suatu situasi baru untuk bergerak lebih cepat berdasarkan informasi baru. Setiap kategori tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana telah dibahas pada aktivitas sebelumnya tentu memiliki kebutuhan dan pendekatan sendiri ya Bapak Ibu. Sebelumnya menentukan tindak lanjut yang tepat, guru perlu menganalisis setiap kategori kompetensi siswa. Nah, tadi ada intervensi khusus, dahar, cakap, dan mahir. Sepertinya kita perlu melihat satu persatu ya, supaya lebih memahami. Oh, ini masih belum bisa ya. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Nah, ini analisis kategori penguasaan kompetensi untuk dilanjut pembelajaran. Ternyata ada sedikit masalah. Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Tapi kita mulai dari yang level yang paling bawah ya. Ada sedikit masalah di sini. Dan saya coba kembali. Oke. Ternyata ada masalah. Oke.
Oke, syukurlah. Nah, mengenai level, 4 level tadi, intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah, Bapak Ibu, jika siswa kita pada level yang paling bawah ini dasar, perlu intervensi khusus, uh, siswa pemula seperti ini memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu belajar keterampilan dan konten yang sama. Cara formal atau informal, mutu sering belajar lebih formal dan instruksional dan memberikan pengalaman kesempatan belajar yang serupa pada siswa pemula. Struktur pembelajarannya bagaimana? Nah, konten pembelajaran untuk pemula dan yang bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran tetap pada alur pengajaran yang insentif dan program yang terstruktur. Cara pendekatan pembelajaran adalah training atau pelatihan secara intensif. Kemudian kita lanjut ke level kedua, yaitu level dasar, di mana siswa yang sudah mulai berkompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman ya. Dan struktur pembelajarannya, siswa dengan tingkatan kompetensi dasar masih didorong untuk melakukan program terstruktur, namun perlu melakukan pembelajaran lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Caranya, formal atau informal mengadakan program pelatihan lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Dan cara pendekatan pembelajarannya, coaching, simulasi, dan pemecahan masalah yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa dan tingkat kompetensi dasar. Kita lanjut lagi ke level selanjutnya, level cakap. Siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Cara formal atau informal pada tingkatan ini, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Struktur pembelajarannya, Bapak Ibu, siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja ya. Dan pendekatan pembelajarannya melalui pengelolaan pengetahuan yang sudah didapat serta memberikan dukungan kinerja pada siswa pada tingkat kompetensi cakap yang diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di konteks di luar sekolah. Dan di level terakhir yaitu mahir. Nah, siswa yang telah mahir atau biasa disebut tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing secara masing-masing master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri dan unik berbeda dengan yang lain. Bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas yang berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lainnya. Struktur pembelajaran, strategi dan lingkungan pembelajaran yang digunakan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatannya, pembelajaran sifat kolaboratif adalah kunci bagi siswa yang mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, dan pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran yang penting. Pembelajaran penting lainnya. Oke, kita tandai telah selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah stay tune, telah bergabung di YouTube channel Yofi Darmawan. Semoga materi kali ini kita belajar bersama-sama dapat kita pahami. Karena tujuan saya merekam kegiatan ini agar di kemudian hari ketika saya ingin mencari materinya, saya bisa belajar melalui audio visual ya. Karena proses merekam ini saya hanya butuh waktu, ada batas waktunya maksimal 15 menit. Nah, masih ada waktu, mari kita lanjutkan kembali. Saya cek dulu